Dan dua nama ini, As-Sami' Al-Basir, banyak berulang dalam Al-Quran. Dan juga kadang atau tidak jarang digandengkan antara dua nama ini. Di antaranya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari ayat yang saya bacakan tadi, para ulama mengatakan di dalamnya ada isyarat bahwa penetapan sifat untuk Allah, penetapan nama untuk Allah tidak mengharuskan adanya kesamaan antara Allah dan makhluk. Tidak mengharuskan adanya kesamaan antara Allah dan makhluk. Dan di sini dibawakan dengan dua nama, As-Sami' Al-Basir, yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Sifat pendengaran dan sifat penglihatan hampir semua makhluk memilikinya. Hampir semua makhluk memilikinya. Manusia punya penglihatan dan punya pendengaran. Gajah punya penglihatan dan punya pendengaran. Ayam punya penglihatan dan punya pendengaran. Ya, namun penglihatan dan pendengaran manusia tidak sama dengan mata dan penglihatan dan pendengaran gajah. Juga tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran ayam. Padahal semuanya sama-sama disifatkan punya pendengaran dan punya penglihatan. Kalau antara sesama makhluk saja sama-sama disifatkan melihat dan disifatkan mendengar, pendengaran dan penglihatannya tidak sama, padahal itu sama makhluk, tentunya antara makhluk dan yang menciptakannya lebih-lebih tidak sama lagi. Ya. Karena itu Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah nafikan adanya keserupaan dengannya. Kemudian Allah tetapkan, "Wa huwa as-sami'ul basir." Dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian wahidin artinya Maha satu. Dan di dalam Al-Quran ada dua nama, Al-Wahid dan Al-Ahad. Al-Wahid menunjukkan wahdaniyah dan Al-Ahad menunjukkan Al-Ahadiyah. Al-Wahid menunjukkan yang bersendirian, dan Al-Ahadiyah yang menunjukkan keesaan, Maha Tunggal, Maha Satu. Iya. Ini kandungan umum dari nama ini. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu, Maha bersendirian dengan segala sifat kebesaran dan keagungan. Maha bersendirian dengan sifat kemuliaan, keindahan. Dan dia Maha Satu dalam zatnya, tidak ada yang serupa dengannya. Dan Allah Maha Satu dalam sifatnya, tidak ada yang semisal dengannya. Maha Satu dalam perbuatannya, tidak ada yang syirikat, tidak ada syirikat baginya. Maha Satu dalam uluhiyahnya, di dalam peribadatan. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingan di dalam hal memberikan kecintaan, penyerahan diri, dan makna-makna peribadatan. Tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Ya. Dan mungkin mana nama ini Al-Wahid, Al-Ahad bisa diringkas dalam beberapa poin. Poin yang pertama, dari nama Al-Wahid, Al-Ahad terdapat di dalamnya penafian, permisalan, pertandingan, perbandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dari segala sisinya. Sebab Allah Maha Satu. Maha Satu artinya tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Karena itu Allah firman, "Hal ta'lamu lahu samia?" Apakah engkau tahu ada yang sebanding dengan Allah?
lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak seorang pun yang semisal dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada suatu apapun yang semisal dengannya. Kemudian dari nama Al-Wahid, yang Maha Satu, Al-Ahad, juga terdapat di dalamnya penjelasan batilnya at-takyif. Batilnya membagaimanakan atau mempertanyakan bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Mempertanyakan bagaimana sifat Allah itu adalah hal yang mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Satu, Maha bersendirian dalam segala sifat kesempurnaan dan sifat keagungan. Tidak ada yang bersyirikat di dalamnya dan tidak ada yang semisal dengannya. Ya. Maka tatkala dia Maha Satu, ya, tidak ada yang bersyirikat dengannya, akal pun tidak bisa mengetahui bagaimana hakikat sifatnya. Bahkan seluruh yang terpetik dalam benak seorang hamba, walaupun dia menggambarkan kesempurnaan Allah, maka ketahuilah bahwa Allah tidak seperti itu. Bahkan Allah lebih mulia dan lebih agung daripada apa yang dia pikirkan atau apa yang terpetik dalam benaknya. Kemudian poin yang ketiga dari nama Allah Al-Wahid yang Maha Satu menunjukkan bahwa segala jenis sifat kesempurnaan itu ada pada Allah. Tidak ada satu sifat kesempurnaan pun yang luput darinya atau terlepas darinya. Sebab dialah Allah yang Maha Satu, itu keharusannya. Dan keharusan dari nama Allah Maha Satu, bahwa segala sifat dari sifat-sifat Allah itu berada di atas puncak keagungannya dan puncak keindahan. Sebab Allah yang Maha Satu, yang Maha bersendirian pada seluruh sifat itu. Makanya seluruh sifatnya yang paling agung dan paling mulia. Karena itu Allah berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sungguhnya kepada Rabbmu lah semuanya kembali. Kemudian yang kelima dari penetapan nama Al-Wahid Al-Ahad yang Maha Satu, yang Maha bersendirian, mensucikan Allah dari segala kekurangan dan segala aib. Tidak ada kekurangan dan aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang keenam, dengan menetapkan Al-Wahid Al-Ahad, itu artinya mengikrar, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersendirian dengan kesempurnaan mutlak. Ya. Juga menetapkan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan penetapan nama Al-Wahid Al-Wahid juga terdapat di dalamnya bantahan terhadap seluruh kelompok yang mentaktil atau menghilangkan makna dari nama maupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang Maha Satu, yang Maha bersendirian, tidak ada yang semisal dengannya. Ini dari mana nama Al-Wahid. Kemudian kata penulis, kata beliau, mutakallimin, yang Maha berbicara. Ya. Penyebutan nama ini, nama mutakallim, ini tidak ada nasnya dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz mutakallim. Ya. Allah Subhanahu wa taala disifatkan mempunyai sifat berbicara, sifat al-kalam. Allah berbicara. Bagaimana yang telah kita terangkan, Allah Subhanahu wa taala Maha berbicara. Dan sifat berbicara adalah sifat yang tetap pada diri Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya, dengan apa yang Dia kehendaki. Allah berbicara, berfirman dengan Al-Quran, dengan Taurat, Injil, Zabur. Allah berfirman kepada para malaikatnya, menentukan takdir, menentukan keputusan. Allah berfirman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah baginya sifat kalam. Tapi kalau dikatakan mutakallim, ini min babil ikhbar. Hanya disebut oleh penulis di sini dari babul khabar, pengabaran saja. Dari sisi pengabaran. Ingat ya, dalam nama dan sifat itu ada 3 hal yang dibedakan. Ada namanya nama. Ada namanya nama Allah, itu yang pertama. Yang kedua ada namanya sifat.
Yang ketiga ada namanya khabar, pemberitaan tentang Allah. Ini 3 hal. Kalau nama itu harus ada nasnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Dan setiap nama pasti tergantung sifat di dalamnya. Tergantung sifat di dalamnya. Iya. Kalau sifat, dia adalah pensifatan. Juga pensifatan harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak semua sifat dipecah darinya nama. Tidak boleh, atau tidak semua sifat dipecah darinya nama. Kemudian yang ketiga ada namanya khabar, pengabaran. Mengabarkan tentang Allah itu boleh sepanjang mengandung atau terkandung di dalamnya sifat kesempurnaan dan tidak ada sifat kekurangan padanya. Itu namanya mimbabil khabar, mimbabil ikhbar. Itulah tadi yang kita sebutkan bahwa penulis ketika menggunakan kata qadim, mutakallim dan juga murid yang akan datang, ini 3 hal ini mimbabil khabar, semuanya mimbabil ikhbar. Jelas? Kemudian kata beliau muridin lima yajri alal khalqi min qadar. Dan Allah Maha berkehendak terhadap setiap takdir yang berjalan di tengah makhluk. Nah, Allah Subhanahu wa taala ditetapkan untuknya sifat berkehendak. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Iya. Dan disebut dengan nama sifat al-iradah. Dan setiap takdir yang berjalan di tengah makhluk, Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Allah menghendakinya. Dan sebagaimana dimaklumi di dalam pembahasan takdir bahwa seseorang tidak dianggap beriman kepada takdir kecuali kalau dia mengimani 4 perkara. Perkara yang pertama, dia mengimani bahwa segala yang ditakdirkan, yang belum terjadi maupun yang akan terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah mengetahui. Ini yang pertama. Dia harus imani itu. Bahwa Allah mengetahui segala yang ditakdirkan. Sebab Allah Maha tahu apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, Allah Maha tahu. Ya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan Allah Maha tahu apa yang tidak akan terjadi. Yang tidak akan terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, juga Allah Maha tahu. Menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari tingkatan keimanan kepada takdir, harus diimani bahwa segala yang ditakdirkan telah tercatat di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Pena yang menulisnya telah kering. Pena yang menulisnya telah diangkat. Tinta menulisnya di atas lembaran telah kering. Tidak bisa berubah lagi. Ya. Catatan takdir di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga dari tingkatan keimanan kepada takdir, atau hal yang dengannya seorang benar dikatakan beriman kepada takdir, dia harus mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendaki. Ini yang diisyaratkan di sini oleh penulis, muridin lima yajri alal khalqi min qadar. Allah menghendaki takdir yang berjalan di tengah makhluknya. Ya. Kemudian yang keempat dari keimanan kepada takdir, dia harus mengimani bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi ini semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengadakannya. Allah yang mengadakan dan menciptakannya. Iya. Ini semuanya atau 4 hal ini adalah 4 hal yang dengan hal ini seorang dikatakan benar keimanannya dalam masalah takdir. Siapa yang mengingkari salah satu dari 4 hal ini, ya, atau menyimpang dari salah satu dari 4 hal ini, maka dia dianggap menyimpang dalam masalah takdir. Dalam masalah takdir. Baik. Jadi sekarang penulis telah menjelaskan bahwa yang menjadi hukum di tengah kita, umat Islam, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua yang menjadi hukum di tengah kita adalah qaulu rasulin. Adalah sabda Rasulullah
Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad tahaqqaqa sidquhu. Ucapan Rasul yang telah pasti kejujuran beliau. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau telah dipastikan akan kejujurannya. Ya. Bahkan sebelum beliau diutus sebagai nabi, beliau dikenal di tengah kaumnya sebagai Al-Amin, dengan nama Al-Amin, orang yang terpercaya. Sebab beliau tidak pernah dihafal darinya beliau berdusta. Bahkan beliau tidak pernah menghafal ada yang namanya kedustaan. Iya. Beliau hanya kenal yang namanya jujur saja. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sebelum diutus sebagai nabi sudah dikenal sebagai Al-Amin. Dan setelah beliau menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya pensifatan ini adalah lebih kuat lagi untuk beliau. Iya. Karena itu para sahabat, sejumlah para sahabat kalau meriwayatkan hadis dari Nabi, mereka berkata, haddatsana as-sadiqul masduq, menceritakan kepada kami beliau yang jujur dan dibenarkan. Iya. Dianggap jujur oleh makhluk dan dianggap jujur oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi seluruh apa yang beliau bawa, seluruh apa yang beliau ucapkan adalah kejujuran, kebenaran. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Qad tahaqqaqa sidquhu bima ja'ahu min mu'jizin qahirin dhahar. Karena beliau datang dengan membawa mukjizat. Qahir itu artinya dia yang senantiasa menang, tidak terkalahkan. Namanya qahir. Dhahar yang nampak. Dan ini pensifatan sebagian dari mukjizat Nabi. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tanda-tanda kenabian. Beliau membawa sejumlah ayat, sejumlah keterangan yang dengannya manusia akan membenarkan beliau dan mengakuinya sebagai seorang nabi. Nah, dan apa yang disebutkan di sini oleh penulis adalah sebagian darinya, sebagian dari yang diisyaratkan. Dan di sini saya garis bawahi ucapan penulis mu'jizin. Kalimat mu'jizat, ya, mu'jizat di dalam penggunaan orang-orang belakangan itu artinya hal yang di luar kebiasaan, yang dibawa oleh seorang rasul. Hal yang di luar kebiasaan yang dibawa oleh seorang rasul. Ya, sebab ini istilah-istilah ya. Apa yang dilakukan oleh makhluk dari perkara yang di luar kebiasaan. Dari perkara yang di luar kebiasaan. Misalnya ada makhluk ya, memancar darinya air misalnya. Memancar dari sela-sela jarinya air. Ya, atau ada yang sholat di udara. Sholat di atas air. Ini dari perkara-perkara yang di luar kebiasaan namanya. Khariqul adat. Hal yang di luar kebiasaan ini, kalau dia dibawa oleh seorang nabi, seorang rasul, orang belakangan menamakannya sebagai apa? Mu'jizat. Kalau dia dibawa oleh seorang yang salih, orang yang taat beribadah, maka itu disebut karamah. Disebut karamah. Jelas? Kalau dia dilakukan atau ada pada orang yang tidak benar kesalihannya, ya, atau orang yang menyelisihi tuntunan, maka itu dinamakan apa? Dinamakan istidraj atau perbuatan syaitan. Ya. Dia mendapatkan bantuan dari syaitan atau Allah membiarkan dia larut dalam kesesatannya. Jelas? Ini 3 hal. Ini harus dibedakan. Dan pandai membedakan 3 hal ini akan memudahkan kita memahami orang-orang yang biasa muncul di mass media. Ya. Nah, apakah itu terlihat, terdengar maupun tertulis, orang-orang yang menampakkan diri bisa menyembuhkan, memindahkan penyakit, ya, maupun yang lainnya dari hal-hal di luar kebiasaan, maka dilihat apa yang dia lakukan. Kalau orang tersebut di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka itu karamah. Ya, itu karamah. Tapi kalau dia di luar tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka ketahui bahwa itu pasti dari perbuatan syaitan. Walaupun dia tampil dengan memakai jubah, yang memakai imamah, seperti misalnya pemburu hantu, ya, dulu ya. Nah, atau
seperti keadaan sekarang ini, banyak orang-orang yang mengobati misalnya, dalam bentuk pengobatan, juga pakai kopi ya, pakai yang semisal dengannya. Itu semuanya untuk mengelabui pandangan umum saja. Hakikatnya, mereka berteman dengan syaitan. Sebab tidak mungkin orang yang berada di atas tuntunan membiarkan ada orang yang ambil berkah darinya. Ya, datang untuknya bertabarruk dan melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, bertawakal kepada selain Allah dan seterusnya. Tidak mungkin orang-orang salih seperti itu. Kemudian sisi yang lainnya, karamah itu datangnya dari Allah, bukan kehendak makhluk itu. Bukan kehendak dia mau ulangi, dia berbuat ini, berbuat itu, bukan kehendaknya. Tapi itu adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kadang pada saat dia membutuhkan, atau kadang untuk menampakkan bahwa dia di atas kebenaran, dan semisal dengan itu. Hal yang menguatkan. Jelas ya? Ini dari kaidah-kaidah umum yang membedakan antara kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan yang kadang terjadi. Nah, apalagi yang kadang disebut dengan nama tenaga dalam. Ya. Sebut tenaga dalam. Kalau itu murni, bantuan dari syaitan. Ya. Tidak ada yang namanya tenaga dalam itu. Yang sifatnya datang dari orang yang benar. Walaupun dia pakai songkok haji, keluarkan tenaga dalam. Pakai jubah misalnya. Ya. Nah, sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya manusia yang paling salih. Nabi saja di perang, di peperangan, di perang apa namanya? Iya. Di peperangan beliau terluka. Ya. Musuhnya tidak terpental, terluka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Padahal beliau adalah manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik. Nah, karena itu harus dibedakan antara apa yang saya sebutkan tadi mukjizat, karamah dan apa? Apa yang hal yang di luar kebiasaan yang datangnya dari selain dua ini. Selain dua ini itu namanya perbuatan syaitan atau istidraj. Yang membuat seorang itu semakin larut dalam kesesatan. Tapi di sini saya ingin garis bawahi tentang masalah kalimat mukjizat. Saya sudah katakan tadi bahwa ini penggunaan orang-orang belakangan. Kalau dalam penggunaan Al-Quran dan Sunnah tidak disebut mukjizat, tapi disebut ayat. Disebut ayat atau disebut burhan. Ayat itu adalah suatu hal yang sangat jelas. Ya. Suatu hal yang sangat jelas. Itu ayat. Yang dengan kejelasannya akan nampak ya, sebagai bukti yang tidak bisa ditandingi. Jelas itu namanya ayat. Misalnya, penciptaan langit dan bumi. Kita melihat bumi, melihat langit. Apakah ini ayat dari ayat-ayat Allah? Kita katakan itu makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Jelas? Iya. Penggunaan ayat mungkin dari sisi lainnya kalau ada penggunaannya. Cuman kalau penggunaan ayat sesuatu yang akan membuat pikiran itu ya senantiasa melihat hal tersebut bahwa ini adalah hal yang betul-betul menunjukkan ya, kebesaran Allah misalnya. Kalau dia melihat tanda persilangan pergantian malam, siang dan malam, ini adalah tanda, adalah ayat dari kebesaran Allah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini asal penggunaan kalimat ayat-ayat. Ya, jadi ayat itu artinya mukjizat. Itu ayat. Jelas? Sesuatu yang sangat jelas sekali. Nah, itu ayat. Kalau bahasa Indonesianya ayat begitu ya, ayat. Atau dia disebut burhan. Burhan itu artinya kejelasan, keterangan. Ya. Kejelasan dan keterangan. Nah, dan menggunakan kalimat ayat dan kalimat mukjizat, apa kalimat ayat dan kalimat burhan, itu lebih afdal daripada menggunakan kalimat mukjizat. Ya. Cuman sekarang ini di belakangan orang-orang sudah terbiasa dengan kalimat mukjizat dan di bahasa Indonesia pun sudah dikenal ya, kata mukjizat tersebut. Nah, ya, jadi di sini penulis mengisyaratkan dua hal. Dan mukjizat yang disebutkan di sini, ya kemungkinan besarnya adalah Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quranul Karim adalah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Ya, beliau diberi banyak mukjizat, banyak ayat, ya, banyak burhan. Dari ayat-ayat beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah beruduk ya, dalam sebuah bejana yang kecil. Kemudian pasukan seluruhnya beruduk di situ, di bejana tersebut. Dan mereka jumlahnya lebih 300 orang. Ya, Nabi meletakkan tangannya di bejana.
Dan Anas bin Malik menghikayatkan kisah, kata beliau, terpancar dari sela-sela jari Nabi sallallahu alaihi wasallam air yang senantiasa memenuhi bejana tersebut. Ya. Ini dari ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau burhan beliau. Demikian pula berpecahnya bulan jadi dua. Bulan itu pernah berpecah dua kali. Nah, demikian pula tentang batang kayu yang menangis, ya. Kemudian batu yang memberi salam kepada Nabi dan seterusnya. Ya. Semuanya dari bentuk-bentuk mukjizat atau bentuk ayat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian jadi kesimpulan dari 3 bait ini, penulis ingin menetapkan kaidah di sini. Pada perkara yang kita berselisih atau ada silang pendapat, maka hal tersebut hendaknya dikembalikan kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ikhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Dan apa-apa yang kalian berselisih di dalamnya, maka hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Faqila lana ruddu ila Allahi amrakum idza ma tanaza'tum litanju minal gharar. Aw ittabi'u ma sanna fihi Muhammadun fa ta'atuhu turdil ladzi anzala az-zubur." Kata beliau, maka dikatakan kepada kami, dikatakan kepada kita, maksudnya diperintah kepada kita umat Islam. Apa perintah kepada kita? Ruddu ilallahi amrakum. Kembalikan kepada Allah urusan kalian. Ya. Idza ma tanaza'tum. Kalau kalian berselisih. Litanju minal gharar. Supaya kalian selamat dari bahaya. Supaya kalian selamat dari hal yang merupakan gharar bagi kalian, membahayakan kalian. Nah, dari ini bait ini beliau iktibas, ya. Beliau petik maknanya dan sebagian kalimatnya beliau ambil dari ayat Al-Quran yang saya bacakan sebelumnya. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Dan kalau kalian berselisih pada sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu yang paling baik dan sebaik-baik takwil. Ini yang disyaratkan oleh penulis, litanju minal gharar. Supaya kamu selamat dari gharar. Selamat dari hal yang tidak jelas. Hal yang membahayakan. Ya. Sebab kalau dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia pasti mendapatkan hal yang jelas. Yaitu pasti mendapatkan kebaikan. Kalau dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti mendapatkan kebaikan. Iya. Dan mengembalikan urusan, khususnya pada saat terjadi khilaf kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sebab kebahagiaan manusia dan hal yang menjamin mereka di atas petunjuk dan menjauhkan mereka dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Allah jamin untuknya tidak akan sesat. Artinya senantiasa di atas petunjuk. Dan tidak akan sengsara. Dijamin dia tidak sengsara. Artinya dia akan senantiasa dalam kebahagiaan. Iya. Awittabi'u ma sanna fihi Muhammadun. Ya, jadi itu yang dilakukan. Kembali kepada Allah atau mengikuti apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab hukum Allah dan hukum Rasulnya itu yang dilakukan. Kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, tidak boleh diselisih. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan tidak pula pantas bagi seorang mukminah. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas dia punya pilihan yang lain. Allah menegaskan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya,
maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Iya. Dan menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hukum di tengah kita dan ridha akan hukumnya, itu adalah lambang keimanan. Dan tidak akan sempurna keimanan, tidak tegak keimanan kecuali dengan hal tersebut. Karena itu Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu, sungguhnya mereka sama sekali tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau ya Nabi Muhammad sebagai hakim. Sebagai hakim antara sesama mereka. Ya. Ketika terjadi perselisihan di kalangan mereka. Kemudian setelah itu, apabila engkau menjatuhkan keputusan, mereka menerima. Tidak ada ganjalan di dalam hati. Dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Itu ciri orang-orang yang beriman. Menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Iya. Karena itu, di sini penulis menetapkan bahwa pada perkara yang kita berselisih, itu hendaknya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, menjelaskan kebalikannya. Setelah beliau memberikan anjuran-anjuran, maka beliau mengingatkan dampak negatif kalau ada yang keluar dari anjuran tersebut. Dan ini dari keindahan beliau memberi nasihat. Beliau berikan anjuran, apa yang dituntunkan, apa yang diwajibkan. Ya, sekaligus beliau ingatkan, bahaya kalau meninggalkan kewajiban. Bahaya kalau meninggalkan apa yang dituntunkan tersebut. Kata beliau, "Faman khalaqal wahyal mubina bi'aqlihi, fadaka imru'un qad khaba haqqan wa qad khasir." Ya. Kata beliau, dan siapa yang menyelisihi wahyu yang jelas dengan akalnya, ya, sudah ada nas jelas dari wahyu, dia tetap selisihi dengan akalnya. Maka orang yang seperti ini, kata beliau, sungguh dia telah sengsara dan sungguh dia telah merugi. Ya. Kemudian kata beliau, fi tarki amril Mustafa fitnatun fadar. Dan di dalam meninggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah fitnah. Fadar, maka berhati-hatilah kamu. Atau fadar, maka tinggalkanlah. Khilafal ladzi qad qalahu watlu wa'tabir. Maka tinggalkan apa yang menyelisihi perintah Nabi. Dan kewajiban kamu watlu, kamu membaca, baca Al-Quran. Atau watlu di sini bisa bermakna wattabi. Ya, ikutilah. Ya, sebab tilawah kadang bisa bermakna membaca, kadang bisa bermakna mengikuti. Ya. Bisa bermakna mengikuti. Jelas? Dikatakan at-tali adalah sesuatu yang berikutnya. Untuk mengikuti. Kalau dia datang setelahnya mengikuti. Nah. Watlu wa'tabir. Dan ambillah ibrah. Ambil pelajaran. Maksudnya ambil pelajaran. Ya. Sebab di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan. Bagaimana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan luasnya karunia-Nya. Bagi siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan. Dan ini hendaknya kita mengambil ibrah. Siapa yang menyelisihi sunnah beliau, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengancam dengan sejumlah ancaman yang hendaknya seorang itu takut darinya. Sini penulis mengisyaratkan. Salah satunya, siapa yang meninggalkan perintah Nabi, maka itu adalah fitnah. Sebab Allah dalam Al-Quran berfirman, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri. An tusibahum fitnah atau yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati. Orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan ditimpa oleh fitnah. Jadi siapa yang menyelisih perintah Nabi, dia akan ditimpa oleh fitnah. Dan fitnah ini banyak macam. Dan banyak penafsiran para ulama. Ada yang menafsirkannya dengan kesyirikan, ada yang menafsirkannya dengan selain itu. Asalnya fitnah bermakna umum. Maka hendaknya dia khawatir nanti akan tertimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang sangat pedih. Iya. Dan orang yang menyelisih perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan dihinakan. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Wa ju'ilat dallatu was-sagharu
'ala man khalafa amri. Dan telah dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisihi perintah. Iya. Dan hendaknya diambil ibrah. Banyak tercatat di dalam hadis. Ya, bagaimana orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi dan bagaimana Allah membinasakannya. Dan bagaimana Allah menurunkan siksaannya. Ya. Dalam hadis Salamah bin Aqwa tentang kisah orang yang makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan tangan kanannya. Apa dia makan dengan tangan kirinya? Padahal makan dengan tangan kiri jelas adalah perkara yang diharamkan. Orang yang makan tangan kiri temannya syaitan. Sebut dalam sebagian riwayat. Maka Nabi menegurnya, ya fulan kul biyaminik. Wahai kamu makanlah dengan tangan kananmu. Apa jawabannya? Tangan kanannya sehat. Dia berjawab, ya Rasulullah la astati. Ya Rasulullah saya tidak mampu. Ya. Bukan tidak mampu karena tidak bisa diangkat tangannya. Tapi karena sombong saja. Dilakukan. Apa yang terjadi? Nabi berkata, la stata'ta. Kamu tidak akan mampu selama-lamanya. Seketika itu juga dia tidak mampu lagi mengangkat tangan kanannya. Perhatikan ya. Akibat menyelisihi sunnah. Nah. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sebuah peperangan di perang Tabuk. Nabi SAW memerintah para sahabat. Malam hari ini. Jangan sekali-sekali di antara kalian ada yang keluar rumah. Akan berhembus angin yang sangat kencang. Siapa yang punya kendaraan tunggangan hendaknya diikat. Ya. Dan jangan ada yang keluar dari rumah. Itu perintah Nabi. Malam harinya ada dua orang yang menyelisih perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Dua orang ini dihempaskan oleh angin sampai terdampar di dua gunung Toi. Tahu antum dua gunung Toi? Dua gunung setelah Mekah lagi. Kalau dari arah Madinah setelah Mekah lagi dua gunung tersebut. Tabuk ini dekat dari Madinah. Ya. Dekat dari Madinah. Saya nggak bisa ukur sekarang berapa kilo. Yang jelas antara Mekah dan Madinah sekitar 500 kilo. Tabuk lebih dekat dari kemana? Ke Madinah. Bayangkan betapa jauhnya dihempaskan oleh angin. Ya. Dan ini bagi siapa yang menyelisihi sunnah. Karena itu kata penulis di sini. Ya. Beliau tekankan sebagai nasihat kepada umat. Faman khalaqal wahyal mubina bi aqlihi. Siapa yang menyelisihi wahyu yang jelas dengan akalnya. Pada kamruun qad khaba haqqan wa qad khasir. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang betul-betul sangat sengsara dan betul-betul sangat merugi. Iya. Kemudian kata beliau wa fi tarki amril Mustafa fitnatun fadar, dan di dalam meninggalkan perintah Nabi itu adalah fitnah. Maka tinggalkanlah khilaf alladhi qad qalahu watlu wa'tabir. Tinggalkan apa yang menyelisihi ucapan beliau. Kemudian bacalah, ikutilah, dan ambillah ibrah, ambil pelajaran. Nah, ini penekanan umum dari apa yang disebut oleh penulis di sini. Namun dari keindahannya juga, di sini penulis mengisyaratkan juga. Beliau membantah orang-orang yang senang mempelajari agama dengan teknik yang mereka namakan dengan nama ilmu kalam atau ilmu filsafat. Ya. Perhatikan di sini ucapan penulis. Kata beliau, "Faman khalaqal wahyal mubina bi aqlihi." Siapa yang menyelisihi wahyu yang jelas dengan akalnya. Ya. Dengan akalnya. Dan ini jalannya orang-orang ahli filsafat. Ahlul kalam, kalau istilah dahulunya. Disebut dengan nama ahlul kalam. Nah. Iya. Dan filsafat ini salah satu musibah yang menimpa umat. Ya. Salah satu musibah yang menimpa umat. Dan sangat disayangkan, ya, pelajaran ini diajarkan di perguruan-perguruan tinggi Islam. Bahkan dijadikan sebagai bentuk kebanggaan. Ya. Padahal tidak ada yang perlu dibanggakan darinya. Nah, dan saya akan sebutkan bagaimana komentar para imam terdahulu tentang filsafat ini. Ya. Dan sejarahnya, di abad kedua Hijriah, buku-buku filsafat Yunani mulai diterjemah ke dalam bahasa Arab dan dimasukkan ke tengah kaum muslimin. Bermula dari sinilah muncul musibah filsafat ini. Iya. Muncul musibah filsafat ini. Akhirnya muncullah kejelekan yang sangat besar, bidah-bidah yang sangat besar yang muncul di masa itu. Iya.
dan dia terhitung sekian banyak kerusakan yang muncul dan sekian banyak darah orang-orang saleh, orang-orang yang baik harus tertumpah karena menanggung, harus mempertahankan kebenaran yang mereka pegang, terfitnah karena mereka difitnah oleh orang-orang yang dilatar belakangi oleh ilmu filsafat ini. Nah, iya. Bukan artinya akal itu tidak ada kedudukannya. Akal ada kedudukannya dalam syariat. Dan akan datang satu bait khusus di bait yang ke-20 nanti penulis terangkan kedudukan akal. Ya. Cuma di sini beliau terangkan bagaimana orang yang menyelisih wahyu yang jelas tuntunan agama. Al-Quran berkata begini, dia selisih dengan akalnya. Ya. Dia selisih dengan akalnya. Dan ini ucapan orang-orang filsafat. Ya, sebagian mereka yang ekstrim. Mereka berkata kalau ada nas berselisih dengan akal, maka dahulukan akalnya. Dahulukan akal. Jadi orang-orang yang seperti ini seakan-akan dia berkata bahwa akal itu adalah nabi yang diutus kepada mereka. Ya, sebab dia didahulukan di atas nas. Didahulukan di atas nas. Ya. Yang jelas tentang ilmu filsafat dan mempelajarinya itu adalah hal yang sama sekali tidak membawa kebaikan bagi umat ini. Bahkan yang ada dari nas-nas para a'immah adalah mencela hal tersebut. Mencela hal tersebut. Ya. Bahkan orang-orang yang mempelajari filsafat sendiri, ya, mereka sadar. Dan mereka sendiri akhirnya mengetahui bahwa filsafat ini tidak ada gunanya. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Al-Ghazali? Abu Hamid Al-Ghazali. Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Penulis Ihya Ulumuddin. Dia sendiri dalam ilmu filsafat berada di puncaknya. Nah, beliau sendiri dalam Ihya Ulumuddin berkata, saya bacakan komentar beliau tentang filsafat. Ini dalam Ihya Ulumuddin di jilid 1 halaman 97. Kata beliau, amma manfaatuhu, adapun manfaat ilmu filsafat, faqad yadhannu anna fa'idatahu kashful haqa'iqi wa ma'rifatuha ala ma hiya alaihi wa hayha. Kata beliau kadang disangka, kadang dikira bahwa faedah mempelajari filsafat adalah menyingkap hakikat dan mengetahui keadaan sesuatu itu sebenarnya bagaimana. Kadang ada yang menyangka faedahnya seperti itu. Kata beliau hayha. Dan itu tidak mungkin ada faedah yang seperti itu. Ya. Kata beliau, "Falaysa fil kalami wafa'un bihadzal matlab asy-syarif." Ya. Wala'alla at-takhbit wa at-tadlil fihi aktsar min al-kashf wa at-ta'rif. Kata beliau di dalam ilmu filsafat tidak akan pernah terjamin didapat buah yang mulia seperti itu untuk menyingkat hakikat, tidak pernah. Bahkan yang ada di dalam ilmu filsafat adalah kerancuan dan kesesatan yang lebih banyak daripada menyingkap dan pengetahuan. Kata Al-Ghazali, "Hada wa idza sami'tahu min muhadditsin aw hashawiyyin, rubbama khatara bi balika anna an-nasa a'da'un ma jahilu." Kata beliau, ucapan itu tadi, mungkin kalau kamu dengar dari seorang ahli hadits atau seorang hasyawi. Hasyawi itu laqab ya, yang digunakan dahulu untuk menjelekkan ahli sunnah. Kalau kamu dengar dari ahli hadits, kamu dengar dari hasyawi, mungkin saja akan di dalam hatimu kamu berkata, oh ini filsafat itu, orang-orang filsafat banyak musuhnya. Mungkin yang bicara ini jahil tentang filsafat. Kata Al-Ghazali, mungkin kamu akan menyangka seperti itu. Tapi sekarang dengarkan, kata Al-Ghazali. Dengarkan hal ini dari orang mimman khabar al-kalam, thumma qalahu ba'da al-haqiqatil khibrah, wa ba'da al-taghalbul fihi ila muntaha darajatil mutakallimin. Tapi ucapan ini, pernyataan sesatnya filsafat ini, dengarkanlah dari orang yang sangat paham dari ilmu tentang ilmu filsafat. Dan orang yang betul-betul menggodok ilmu filsafat tersebut. Sampai dia berada di tingkat yang paling tingginya pada filsafat. Dan berada di derajat yang paling terakhir. Di derajat orang-orang yang ahli filsafat. Yaitu dia sendiri maksudnya. Dengarkan dari saya. Kata beliau, wajawaza dzalika ila ta'ammuq fi ulumin ukhra. Bahkan lebih dari itu. Selain dari dia mendalami filsafat, dia juga mendalami seluruh bidang ilmu yang lainnya. Dan dia mendalami bagaimana hubungan antara filsafat dan bidang ilmu yang lainnya. Bersamaan dengan itu, apa buah
hasil yang dipetik oleh Al-Ghazali dari pengetahuan yang serba lengkap ini? Kata beliau, wa tahaqqaqa anna at-tariqa ila haqa'iqil ma'rifah min hadzal wajh masdud. Kata beliau, dan telah terpetik sebuah kesimpulan yang pasti bahwa jalan untuk mengetahui hakikat dengan melalui ilmu filsafat itu adalah jalan buntu. Ya, adalah jalan buntu. Ini dari Al-Ghazali sendiri yang sudah menguasai filsafat sedemikian rupa. Nah, belum lagi yang lainnya. Fakhrul Razi, ya, yang di akhir umurnya dia juga menyesali, ya, akan umurnya yang berlalu begitu saja, sekian lama, dan akhirnya adalah kekacauan dan tidak membuahkan apapun. Ya, Ar-Razi sendiri dia menyampaikan 3 bait syair, ya, dalam kitabnya Aqsamul Ladzat. Kata Ar-Razi, nihayatu iqdamil uquli iqal wa aktsar sa'il alamin dhalal. Akhir dari mendahulukan akal adalah iqalu, ya, sembrau. Ya, seperti benang itu kalau sudah tidak beraturan, tidak bisa lagi dikeluarkan, itu iqalu namanya. Dan kebanyakan upaya manusia adalah kesesatan. Ya. Kemudian kata beliau, wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adan wa wabalu. Dan roh-roh kami berada di dalam keliaran di jasad-jasad kami. Dan hasil dari dunia kami hanya sekedar gangguan dan hanya sekedar musibah saja. Walam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jamala fihi qila wa qalu. Dan kami tidak pernah mengambil faedah dari pembahasan kami membahas ilmu kalam sepanjang kami hidup selain dari kami mengumpulkan dikatakan begini dan orang-orang berkata begini. Hal yang tidak jelas. Istilahnya kalau qila wa qalu, kalau dibahasakan bebasnya hanya sekedar mengumpulkan gosip saja. Ya. Tidak ada yang jelas. Ini pengakuan dari siapa? Ar-Razi, juga pakar dari ahli kalam. Ya. Nah, dan banyak lagi pengakuan yang lainnya. Ya, dari Abul Mu'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain, dan siapa yang tidak kenal beliau? Ya, dalam ilmu filsafat dan buku-bukunya dijadikan rujukan dalam filsafat. Di akhir umurnya semuanya mengakui tentang hal tersebut. Ya, kenapa sedemikian rupa? Kenapa mereka kembali rujuk dan tersadar? Ya, sederhana saja. Ya. Mereka kembali kepada fitrahnya. Ya, karena itu Abul Mu'ali Al-Juwaini dia berkata, dan saya hari ini saya akan meninggal di atas akidah ibu-ibu tua dari negeri Nisabur. Ya. Maksudnya di atas akidah orang-orang awam, itu yang mereka pahami. Sebagaimana mereka pahami seperti itu, itulah harusnya yang kita pahami. Kalau mereka dulu ketika didatangkan dalil begini, maka mereka harus menggunakan akalnya mengelola. Ya. Sebab asalnya dalam ilmu filsafat ada kaidah-kaidahnya. Ya. Asalnya bukan ilmu, asalnya adalah harus ragu. Ya, semuanya harus diragukan. Kalau dengar sesuatu, pertama harus ragu dulu. Ya. Kemudian setelah itu harus cari dalil. Bagaimana bisa meyakinkan ini? Ya. Dan ini adalah hal yang sama sekali keluar dari ciri orang yang berakal. Ya. Karena itu suatu hal yang sangat unik sekali disebut di dalam buku-buku tentang al-firaq, ya, penjelasan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang. Disebutkan bahwa Ar-Razi pernah berlalu, ya, dengan membawa sejumlah murid-muridnya yang ingin belajar filsafat. Dia berjalan diiringi oleh banyak orang. Dia melewati rumah seorang perempuan tua. Ya. Maka melewati rumah perempuan tua ini, perempuan tua sedang berjemur di rumahnya, di depan rumahnya. Dia melihat orang banyak, dia heran, siapa ini? Orang diikuti oleh banyak manusia. Dia bertanya kepada muridnya, ya, siapa orang tersebut? Maka muridnya menjawab dengan banggai. Bahkan sebagiannya mengikaitkan menjawab seakan-akan dia marah. Ya. Dia katakan, wahai ibu, apakah kamu tidak kenal orang ini? Ya. Kata perempuan tua ini, saya tidak tahu siapa dia. Apakah dia seorang raja? Muridnya menjawab, bukan. Apakah dia seorang pembesar? Juga bukan. Kalau begitu siapa dia? Kata muridnya dengan bangga, dia ini adalah orang yang punya 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Ya. Orang ini punya 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Kan itu filsafat kan? Kalau kalian diajarkan, kamu tidak boleh yakin bahwa Allah itu ada. Kamu harus ragu dulu. Sekarang munculkan dalil
Dari akalmu bagaimana caranya kamu tetapkan bahwa Allah itu ada? Hah? Itu filsafat. Ya, perempuan tua ini mendengar jawaban tersebut, ya sederhana aja. Pikirannya orang yang di atas fitrahnya. Kata perempuan ini, uffil lahu, betapa celakanya orang tersebut. Betapa celakanya orang tersebut. Ya. Andai kata tidak ada 1000 keraguan di dalam hatinya, tidak mungkin dia membuat 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Pasti dia punya 1000 keraguan dalam hatinya. Ya. Sebab dalam Al-Quran Allah firman, afillahi syakkun. Apakah pada Allah ada keraguan? Ya kan? Walaysa yasihhu fil adhani syai'un idza ihtaja an-naharu ila dalil. Ya. Dan tidak pernah benar di dalam akal manusia itu kalau matahari itu butuh dalil menetapkan bahwa matahari itu terbit. Jadi hakikatnya orang yang mempelajari filsafat itu, ya, hakikatnya bagaikan orang yang keluar, dia bawa sejumlah orang, ya, ke tengah matahari yang terbit dengan sangat tricky. Kemudian dia berkata, apakah kalian punya dalil bahwa matahari sekarang lagi terbit? Ya. Kemudian mulailah dia bawakan dalil, 1000 dalil. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa matahari adalah sedang berada di atas dan terbit, yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini. Ini apa ini? Ya. Ini adalah perbuatan yang tidak ada gunanya. Nah, itulah filsafat. Hakikatnya seperti itu. Karena itu para a'immah, ya rahimakumullahu taala, mereka sangat keras di dalam menghukumi orang-orang yang mempelajari filsafat. Ya. Dan mereka di dalam menjelaskan hal ini, ya, mereka tatkala membenci dan tidak menganjurkan kepada umat mempelajarinya dan memperingatkan akan bahayanya, ini nampak, ya, karena pada ilmu filsafat itu terdapat sejumlah perkara yang sangat berbahaya. Yang pertama, bahwa tentang ilmu filsafat ini tidak ada perintah dalam Al-Quran maupun Sunnah untuk mempelajarinya. Ya. Tidak ada perintah dalam Al-Quran dan Sunnah untuk mempelajarinya. Nah, karena itu diantara hujjah Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i mendebat Bishr Al-Marisi, maka Imam Syafi'i bertanya kepada Bishr Al-Marisi, sekarang apa yang kamu serukan ini? Apakah ada dalilnya dari Al-Quran atau dari Sunnah yang kewajiban yang tetap, Sunnah yang tegak, atau kamu dapatkan dari as-salaf mereka berbahas tentang itu? Ya. Kata Bishr Al-Marisi, tidak ada dalilnya sama sekali dari itu. Tapi ini adalah hal yang kita tidak boleh selisih. Kata Bishr Al-Marisi. Maka Imam Syafi'i berkata, sudah, kamu sudah mengakui bahwa dirimu salah. Beliau langsung menjatuhkan hukum. Kamu sudah akui bahwa dirimu salah. Sebab kalau tidak dalilnya dari Al-Quran, tidak ada dari Sunnah, tidak ada kewajiban tentang hal itu, para ulama salaf tidak pernah berbicara tentangnya, maka itu sudah menunjukkan bahwa dia salah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, para imam melarang dari ilmu filsafat dan membencinya, karena para ulama as-salaf rahimahullah, dari dahulu mereka tidak ada yang tenggelam dalam hal ini. Mereka tidak pernah berbicara. Karena itu dari Imam Malik rahimahullah, mereka berkata, andai kata ilmu filsafat itu adalah sebuah ilmu, maka para sahabat, para tabi'un, mereka akan berbicara tentang filsafat, sebagaimana mereka berbicara tentang hukum-hukum dan masalah syariat yang lainnya. Kalau memang itu adalah sebuah ilmu, tapi tidak pernah diketemukan. Ya. Mereka berbicara tentang hal itu. Kemudian sisi yang ketiga, sisi yang menyebabkan bahayanya ilmu filsafat, terdapat di dalamnya, di dalam ilmu filsafat itu, dasar-dasar yang salah dan perkara-perkara yang dusta. Perkara-perkara yang dusta yang juga menyelisihi akal yang sehat. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam sebagian pembicaraan beliau dalam kitabnya Darut Ta'arud al-Aql wan Naql, kata beliau, dan asalnya ya, yang menyebabkan para as-salaf membenci ilmu kalam, karena ilmu kalam itu terkandung di dalamnya sejumlah masalah yang dusta dan pendahuluan-pendahuluan yang rusak, yang terkandung di dalamnya mengadakan kedustaan terhadap Allah, terhadap kitabnya, terhadap rasulnya dan agamanya. Ya. Itu hakikatnya, akar ilmu filsafat itu. Sebab dia dengan akalnya dia memunculkan hal-hal yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dia katakan itu agama. Ya. Kalau itu agama, berarti dia harus ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tatkala dia katakan itu agama, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan kadang Al-Quran dan Sunnah menyelisihinya, maka itu artinya membuat kedustaan atas Allah dan Rasulnya. Iya. Kemudian sisi yang keempat, dari sisi bahayanya mempelajari ilmu filsafat dan sebabnya kenapa dilarang, ya, oleh para a'immah. Sebab menyibukkan diri dengan ilmu filsafat ini adalah sebab yang menyebabkan seorang akan menyimpang dari jalan yang lurus. Menyebabkan seorang menyimpang dari jalan yang lurus.
Ya, karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, laqad ittala'tu min ahli al-kalam ala syai'in wallahi ma tawahhamtuhu faqat. Kata beliau, saya sudah melihat sesuatu tentang ilmu filsafat itu. Ya. Dan saya tidak pernah berhayal ada yang seperti itu. Kemudian kata Imam Syafi'i, la ayyubtala al-mar'u bima nahallahu anhu khala syirka billah khairul lahu min ayyubtala bil kalam. Andai kata seorang hamba mendapatkan musibah, dia melakukan dosa selain dosa kesyirikan, itu lebih baik daripada dia dapat musibah kenal dengan ilmu filsafat. Ya. Nah, jadi Imam Syafi'i baca filsafat. Setelah dia rasakan betapa bahayanya buku ini. Kemudian beliau katakan, andai kata seorang hamba terkena dosa, ya segala dosa selain dari kesyirikan, ya dia terkena dosa selain dari kesyirikan, itu lebih baik daripada dia mengenal ilmu filsafat. Lebih baik daripada dia mengenal ilmu filsafat. Nah, ya. Kemudian di antara hal juga yang menyebabkan para imam melarang mempelajari ilmu filsafat, sebab dengan menyibukkan diri dengan ilmu filsafat ini akan mengantar kepada keraguan, kebingungan dan goncang di dalam urusan agama. Karena itu Imam Tahawi berkata, rahimahullah, mensifatkan keadaan orang yang mempelajari filsafat, kata beliau, yatadabdabu bainal kufri wal iman wat tasdiq wat takdzib wal iqrar wal inkar mawsusan ta'ihan syakkan zaigan la mu'minan musaddiqan wala jahidan mukadziban. Seorang yang mempelajari filsafat, dia terombang-ambing antara kekufuran dan keimanan, antara pembenaran dan pendustaan, antara penetapan dan pengingkaran. Senantiasa ada was-was pada dirinya, muas-muasan. Ta'ihan, dia dijauhkan dari berpikir, ragu, disesatkan darinya. Dia dianggap dia mukmin, yang membenarkan tidak pula dianggap dia orang yang menentang, mendustakan. Iya. Nah, jadi ini akhir dari mempelajari filsafat seperti itu. Ya, karena itu Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, ketika didatangi oleh Bishr al-Marisi, dan Bishr al-Marisi pernah belajar kepadanya. Maka Abu Yusuf berkata kepada Bishr al-Marisi, kata Abu Yusuf rahimahullahu taala, dan ini dari ucapan yang indah sebenarnya dari beliau. Ya, kata beliau, al-ilmu bil kalami huwal jahlu, wal jahlu bil kalami huwal ilm. Kata beliau, mempelajari ilmu kalam itu adalah kejahilan. Jahil tidak mengetahui ilmu kalam itu adalah ilmu. Ya, itu adalah ilmu. Kata beliau, wa idza sara ar-rajulu ra'san fil kalam qila zindiq aw rumiya biz-zandaqah. Ya. Kata beliau, apabila seorang sudah menjadi tokoh dalam ilmu filsafat, maka penamanya dirubah menjadi zindiq. Dia dianggap zindiq. Apa itu zindiq? Zindiq itu nama lain dari munafik. Kalau penggunaan dahulu munafik. Kalau sekarang, ya. Munafik ya bermana ya nifaq syar'i. Ya, bukan munafiknya orang Indonesia. Ya. Kalau munafiknya orang Indonesia lain lagi ya. Dia penggunaan kalimat nifaq dari sisi bahasa. Nah, karena itu diterangkan juga oleh sebagian para imam, kata beliau, man talabal kalam fa akhiru amrihi sandaqah. Siapa yang menuntut ilmu kalam, maka akhir perkaranya pasti dia akan menjadi zindiq. Nah, kemudian di antara dampak negatif juga mempelajari ilmu kalam, ini akan membawa kepada pengaruh-pengaruh yang jelek, ya, seperti berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang mempelajari ilmu kalam pasti dia akan berpaling dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, beliau menjelaskan, nah, tentang orang yang mempelajari ilmu kalam. Kata Imam Syafi'i, hukmi fi ashabil kalam ayudrabu bil jarid wa yuhmalu ala al ibil wa yutafu bihim fil asyair wal qabail wa yuqalu hadha jazaa'u man taraka al kitab was sunnah wa akhadha fil kalam. Kata Imam Syafi'i, hukum saya terhadap orang yang mempelajari filsafat, hendaknya dia didera, ya, dipukul dengan terompa kayu, kemudian dinaikkan di atas punggung onta, lalu dibawa berkeliling, ya, ke suku-suku dan ke kabilah-kabilah. Kemudian diteriakkan, dibawa berkeliling sambil diteriakkan bahwa ini adalah balasan orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan dia mengambil ilmu kalam. Dia mengambil ilmu filsafat.
Ya, jadi siapa yang mengambil ilmu filsafat, mempelajarinya, pasti dia akan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dampak yang kedua, ya, akan mengantar juga dia akan mengolok-olok Sunnah, ya, mengolok-olok Sunnah dan tidak menghitungnya. Dan ini nampak sekali dari orang-orang yang lebih mendahulukan akalnya. Ya, kalau dibacakan padanya hadis, sama sekali tidak bergetar hatinya. Tidak ada artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Bahkan kadang dia dustakan, kadang dia mustakan hadis. Ya. Dibacakan kepadanya hadis, tidak masuk dalam akalnya, dia dustakan. Ya. Kemudian yang ketiga, pengaruhnya juga, ya, dan dampak yang muncul, dia akan hilang pengagungan, hilang pengagungannya terhadap Allah di dalam hati, hilang pengagungan terhadap Allah di dalam hatinya. Ya. Dan ini dihikayatkan oleh Ibnu Qutaibah, ya rahimahullah. Dan Ibnu Qutaibah pernah duduk dengan sejumlah orang yang mempelajari ilmu filsafat. Kata Ibnu Qutaibah, saya di waktu muda, saya hadir di mana saja. Ya. Di setiap orang yang duduk mempelajari ilmu, maka saya hadir, mencatat ilmu. Apa saja, saya hadir. Ada satu faedah yang saya ambil, saya tulis. Ya demikian. Akhirnya, suatu saat saya duduk bersama orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat. Kata beliau, maka saya melihat kelancangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sedikitnya mereka, ya, di dalam menjaga, ya, kehormatan, dan bagaimana mereka ini membawa diri mereka untuk berucap hal-hal yang sangat dahsyat dalam agama, ya, hanya karena dia kiaskan dan seterusnya. Akhirnya kata Ibnu Qutaibah, saya pun kembali dari majelis mereka dalam keadaan penuh dengan penyesalan dan penuh dengan kesedihan. Ya. Nah, ini Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala. Ya. Kemudian selain dari itu, seperti yang saya isyaratkan tadi, ilmu kalam juga membuang-buang waktu. Ya, membuang-buang waktu, tidak akan banyak manfaat yang dipetik dari seseorang darinya. Baik, dan pembahasan tentang hal ini tentunya panjang, ya. Dan waktu tidak mencukupi kita. Kita lanjutkan beberapa bait lagi. Kata penulis rahimahullah, "Wa majtama'at fihi as-sahabatu hujjatun وتلك سبيل المؤمنين لمن سبق ومن لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بالزجر وفي الأخذ بالإجماع فعلا سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر ومعترض اترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر." Kata beliau, "Wa majtama'at fihi as-sahabatu hujjatun." Apa yang para sahabat berhujjah, apa yang para sahabat bersepakat dengannya, maka itu hujjah. Maka itu hujjah. Sekarang di sini penulis akan menjelaskan dari masadir talaqqi yang lainnya. Sudah kita sebutkan, ya, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan keduanya dipahami sesuai dengan jalan para ulama salaf. Kemudian di sini beliau tekankan juga kesepakatan para sahabat. Dari sumber pengambilan hukum, kesepakatan para sahabat. Nah, kalau para sahabat bersepakat, maka itu adalah hujjah. Kenapa? Kata beliau, "Wa tilka sabilul mu'minina liman sabar." Sebab itu adalah jalan kaum mukminin bagi siapa yang sabar. Sabar artinya dia mempelajarinya dengan seksama, dengan sangat detail dan teliti. Itu sabar. Nah, dan di sini beliau isyaratkan kepada ayat. Isyaratkan kepada ayat. Sebab Imam Syafi'i berdalil dengan hujjatul ijma', bahwa ijma' adalah hujjah, beliau berdalil dengan ayat yang diisyaratkan oleh penulis di sini. Ayat itu adalah ayat di surah An-Nisa. Ya, ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin." Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Ya. Sini isyarat kepada hujjah. Bahwa jalannya para sahabat seluruhnya tidak boleh diselisihi. Tidak boleh diselisihi. Nah, dan di dalam pembahasan secara terperinci, secara detail, memang tidak diketemukan ada suatu masalah yang para sahabat bersepakat dan masalah tersebut tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Semuanya tuntunan dan dalilnya. Ya. Bahkan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada satu masalah pun yang para ulama berselisih atau para ulama bersepakat tentangnya, kecuali masalah tersebut ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi ini makna ijma, berhujjah dengan kesepakatan. Ya. Dan Nabi SAW telah bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Sungguhnya umatku tidak pernah berkumpul di atas kesesatan. Berarti kalau mereka bersatu padu, itu bersatu padunya di atas kebaikan. Bersatunya di atas kebaikan. Jelas? Wa fil akhdi bil tayyib. Wa man jama'at fihi as-sahabatu hujjatun. Wa tilka sabilul mu'minina liman sabar. Wa ma lam yakun fi asrihim muta'arafan. Dan apa yang tidak dikenal di masa mereka. Wa ja'a bihi man ba'dahum. Kemudian datang setelahnya orang setelah mereka. Rudda, maka itu ditolak. Bal zujir. Bahkan itu adalah hal yang dilarang dengan sangat keras. Ya. Dilarang dengan sangat keras. Jadi kalau para sahabat sudah sepakat, kemudian datang orang setelahnya menyelisih kesepakatan, maka yang menyelisih kesepakatan ini ditolak. Bukan sekedar ditolak, bahkan ditegaskan penolakan dengan sangat keras. Ya, kepadanya. Zujur. Sebab ayat yang saya bacakan tadi, ancamannya keras bagi siapa yang menyelisih jalannya Rasul dan menyelisih kesepakatan para sahabat, menyelisih jalan selain jalan kaum mukminin. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia larut dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami biarkan dia dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Jelas? Wa ma lam yakun fi asrihim muta'arafan. Wa ja'a bihi man ba'dakum rudda bal zujr. Baik, saya pembahasan dalam masalah ijma tadi, apa yang saya uraikan, itu hanya dalam rangkaian-rangkaian sudut-sudut pembahasan yang berkaitan dengan akidah. Ya. Kalau pembahasan yang berkaitan dengan usul fikih dan pembahasan fikih, ada rincian lebih dari apa yang saya uraikan tadi. Cuma waktu membatasi kita. Nah, kita lihat ke poin berikutnya, tadi bait yang 13. Kata beliau, wa fil akhdi bil ijma'i fa'lam sa'adatin. Dan di dalam mengambil ijma', dalam berhujjah dengan ijma', fa'lam, ketahuilah. Berhujjah dengan ijma' itu adalah kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, nah, seorang hamba itu kalau dia tidak berpikir ya, akan tuntunan yang dia akan kerja, dia hanya sekedar mengikuti dan melaksanakan, maka itu adalah kebahagiaan baginya. Beda dengan orang yang senantiasa berpikir, yang menyelisihi, maka ini tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan dari sisi kebahagiaan di dunia, apalagi kebahagiaan kalau dalam makna kebahagiaan di akhirat. Ya, sebab mengikuti jalan para sahabat hukumnya wajib. Orang yang meninggalkan jalannya diancam dengan neraka. Ya. Maka dari mana dibayangkan untuknya kebahagiaan? Dari mana dibayangkan untuknya kebahagiaan? Kemudian kata beliau, kama fi syududil qawli nau'un minal khatar. Sebagaimana di dalam ucapan yang syad, itu adalah suatu bentuk dari, ada suatu bentuk bahaya padanya. Ya. Sini sekarang beliau ingatkan masalah lain. Setelah beliau ingatkan tentang mengambil kesepakatan para sahabat. Ya. Tapi juga jangan seseorang yang punya prinsip ingin berpendapat sendiri. Ya. Betul, masalah ini para sahabat misalnya tidak ada nukilan ijma'. Ya. Tidak ada nukilan ijma'. Ada masalah-masalah lain, dia mengandalkan ucapannya sendiri, pendapatnya sendiri. Ingin beda dengan yang lainnya, beda dengan para ulama yang lainnya. Syad dalam masalah. Nah, ya. Dan kadang dia beda dengan yang lainnya ini, kadang karena keberanian, ya. Dan kadang karena kesombongan, ya. Dan kadang karena kurangnya ilmu dan kejahilan. Ya. Ini menyebabkan seorang berpendapat sendiri dan keluar darinya pendapat-pendapat yang aneh, menyelisih para a'immah. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengingatkan, Iyaka an tatakallama fi mas'alatin wa laysa laka fiha imam. Hati-hati kamu berbicara dalam sebuah masalah dan tidak ada seorang imam yang mendahului kamu yang berpendapat seperti itu. Ya, sebab urusan agama ini sampai dari masa para sahabat sampai sekarang, ya tentunya setiap masa ini para ulama membahasnya dengan sedemikian detailnya. Semikian detailnya. Maka kita tidak perlu datang, kita orang belakangan, orang yang paling terakhir. Ya. Kita datang belakang kemudian bikin pendapat tersendiri. Ya. Kalau menurut saya, hemat saya, ya bagi saya adalah pendapat ini. Dia bikin pendapat sendiri, apa yang tidak disebutkan oleh para ulama terdahulu. Dan ini adalah hal yang akan menimbulkan bahaya. Ya. Dan inilah yang kita saksikan di masa ini. Ini yang kita saksikan di masa ini. Ya, munculnya orang-orang
yang naudzubillah membawa pemikiran-pemikiran yang menyelisihi ijma'. Ya, menyelisihi ijma'. Ya kalau seorang punya dasar ini berpegang dengan ijma'nya kaum muslimin, ijma'nya para sahabat, dia akan mudah menilai. Ya, ambil misalnya contoh beberapa tahun yang lalu ya, tentang adanya orang yang sholat ya, dengan dua bahasa. Iya. Bahasa Indonesia digabung juga dengan bahasa Indonesia. Nah, alasannya apa? Ya ada alasannya, akal-akalan semuanya. Kalau ditanya dalilnya apa? Ya, mungkin saja dia akan sebutkan dalil. Ya namanya dalil, semua orang bisa berdalil. Ambil ayat Al-Quran sepotong, dia jadikan dalil. Ya, antum tidak tahu ada orang yang berdalilkan dengan ayat Al-Quran bahwa sholat itu haram. Hah? Iya, dia berdalilkan dengan ayat wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Ya. Ada kan ayatnya? Ya ada. Benar nggak pendalilannya? Ya, jawabannya tidak seorang berakal pun yang mengatakan itu benar pendalilannya. Sebab ayat itu ada kelanjutannya. Siapa yang tercela? Ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dari salatnya itu yang tercela. Ya. Itu yang dicela. Bukan orang yang salat seluruhnya. Ya, sehingga diambil pendalilan haram hukumnya salat. Ya. Nah, sama dengan sebagian orang itu. Bahkan sekarang sebagian musuh-musuh Islam dikembangkan, mereka mengambil dari ayat-ayat Al-Quran bolehnya berzina, bolehnya berjudi dan seterusnya. Ya. Dan ini di sebagian tempat di Indonesia dibagi-bagi selebaran di jalan-jalan untuk hal tersebut. Nah, jadi semuanya menunjukkan kepada kita bahwa di masa ini ada hal yang butuh kita ketahui, pondasi-pondasi kuat yang harus kita pegang. Anggaplah dia pakai dalil dari Al-Quran, ayat, kita tidak bisa paham. Benar nggak pendalilannya? Satu saja. Para ulama dari dahulu sampai sekarang mengatakan itu haram. Itu sudah cukup. Itu namanya ijma'. Sudah selesai masalahnya. Sekarang orang yang sholat itu tadi dengan dua bahasa. Ya, sudah berlalu generasi Islam ini 14 abad. Hampir 1400 tahun umat Islam berada di atas muka bumi. Dia baru datang, baru lahir kemarin sore. Kemudian mengatakan bahwa boleh sholat dengan dua bahasa. Di mana kaum muslimin yang telah mendahuluinya? Nah, ya ilmu agamanya sedemikian banyak. Demikian. Maka ini kaidah-kaidah akan membuat seorang berpikir sederhana, tapi berpikir di atas pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat. Karena saya katakan tadi, fitnah apa saja yang terjadi, ya, yang menimpa umat. Kalau seorang punya pondasi yang kuat dalam agama, maka dia akan mampu untuk berpikir dengan baik. Akan mampu untuk berpikir dengan baik dan menilai harusnya dia bersikap bagaimana. Ya. Dan yang sangat aneh lagi, muncul sebagian orang-orang, ya, yang arahnya dari orang-orang yang mempropagandakan menghargai pendapat lah, ya, atau menghargai ucapan orang lain, yang kemudian ya mengeluarkan tulisan-tulisan membantah atau tulisan-tulisan yang membenarkan perbuatan-perbuatan itu tadi. Ya, membenarkan perbuatan-perbuatan itu tadi. Coba bagaimana antum lihat? Ada sejumlah orang yang menulis di koran misalnya, dia tulis benarnya orang yang sholat dengan dua bahasa itu. Ya, kenapa bisa rusak seperti itu? Ya. Karena keluar dari jalannya. Ya, selain dari penggunaan akal itu tadi, ya, penggunaan filsafat, ini juga menyelisih ijma', menyelisih kesepakatan. Ingin bersendirian dengan pendapat. Ya. Ingin bersendirian dengan pendapat. Dan ini semuanya adalah jalan-jalan yang salah. Akan mengantar seseorang kepada kehancuran dan kebinasaan. Akan mengantar seseorang kepada kehancuran dan kebinasaan. Kemudian kata penulis, rahimahullah. Kata beliau, wa mu'taridun utruk i'timada maqalihi yufariqu qawla at-tabi'ina wa man ghabar. Demikian pula mu'tarid. Nah, ada orang yang i'tirad. I'tirad itu kalau dibahasakan bisa bermakna orang yang menentang, atau orang yang menyangga, atau orang yang tidak setuju. Itu mu'tarid. Saya berbicara sesuatu, saya sampaikan begini. Ada yang tidak setuju, dia berbicara. Itu mu'tarid. Dan mu'tarid, kata penulis, tinggalkan. Ya. Tinggalkan ucapannya. Tapi mu'tarid yang jenis mana yang ditinggalkan? Kata beliau, yufariku qawlat tabi'ina wa man ghabar. Ini sifatnya. Jadi yufariku di sini, ini sifat untuk mu'tarid. Sifat orang yang menentang ini
dia menyelisihi ucapan tabi'in dan orang-orang yang telah terdahulu. Waman gobar itu artinya orang-orang yang sudah berlalu. Ya, karena itu Imam Ad-Dhahabi punya kitab dalam 4 jilid, judulnya Al-Ibar bi akhbari man gobar. Mengambil ibrah dari biografi hidup orang-orang yang telah terdahulu. Nah, dari kalimat al-gobar. Di sini sisi lain yang beliau terangkan dari orang yang i'tiraf. Orang yang melakukan i'tiraf, penentangan. Tapi penentangannya bukan dibangun di atas dalil. Ya. Kalau misalnya ada dalil mengandung kemungkinan, ada masalah mengandung kemungkinan, tidak ada masalah dia berbicara, disampaikan dalilnya. Tapi ini dia membawa perkara bersendirian, dia menyelisih para tabi'in dan para sahabat yang mendahulunya. Ya, bersendirian dalam hal tersebut. Dan ini sekali lagi, ini adalah hal yang tercela di dalam syariat. Ini adalah hal yang tercela di dalam syariat. Nah, baik. Kita sudah selesaikan 14 bait syair. Ya, masih ada 30 yang lain. Mudah-mudahan bisa selesai besok. Insyaallah ta'ala. Sekarang masih ada waktu 30 menit sampai jam 3. Saya persilahkan kalau ada yang bertanya. Ya. Ini bagus ya di belakangnya. Cuman bagus kalau ditambah lagi di belakang kertas ini. Usulan usulan untuk ceramah ke depannya apa? Kira-kira apa ceramah yang dibutuhkan lagi untuk ke depan? Apakah orang yang mempelajari ilmu kalam atau filsafat karena jahil tetap dihukum, yaitu didera dengan seperti yang diajarkan kepada pegawai negeri dan lainnya? Nah, perlu diingat bahwa menjatuhkan hukum seperti yang disebut oleh Imam Syafi'i itu bukan semua orang yang melakukannya. Tapi ini bagi orang yang punya kemampuan dan berwenang di dalam hal tersebut. Dan itu wewenang penguasa. Wewenang penguasa. Ya. Dan perhatikan ya, tatkala Sabiq Ibn Usal atau Ibn Usail di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala an atau Ibn Asil di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia muncul padanya pemikiran yang asalnya pemikiran ini berasal dari dirinya sendiri. Mempertanyakan ayat-ayat yang sudah jelas maknanya dipertanyakan lagi. Ini Sabiq. Maka didengar oleh Umar bin Khattab. Ya. Saya lupa di negeri mana dia itu hari. Kalau saya nggak salah di Basrah. Dia berada di Basrah. Maka Umar bin Khattab mengirim surat ke gubernur Basrah. Kata beliau dalam suratnya perintah, awal kali surat saya tiba, bila ada rombongan yang berangkat ke Madinah, maka Sabiq harus ikut bersamanya. Maka Sabiq pun dikirim ke Madinah pada Umar bin Khattab. Setibanya di depan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka ya, Umar memanggil tukang cambuk. Kemudian beliau berkata, cambuk. Dicambuklah Sabiq, ya, sampai dia pingsan. Kemudian dia dipenjara. Sampai kering lukanya, sembuh dari lukanya, dipanggil lagi, dihadapkan. Umar kembali memanggil tukang cambuk. Dicambuk kembali. Sampai pingsan. Ya. Kemudian dimasukkan ke penjara. Sampai sembuh lukanya. Yang ketiga kalinya masih dicambuk. Masuk lagi penjara. Yang keempat kalinya, Umar masih memanggil tukang cambuk. Sabiq berkata. Ya. Tadinya dia diam. Sekarang mulai berkata. Ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, kalau engkau ingin membunuh saya, perbaiki cara membunuhnya. Ya. Dan kalau kamu ingin yang di kepalaku hilang, maka persaksikan hal tersebut sudah hilang. Ya, maksudnya dia sudah tobat. Ya. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau begitu kembalikan dia ke negerinya.
dikembalikan dengan istrinya dengan pesan, ya. Di mana saja ada sobik di situ, ada 2 orang, ada yang berkelompok, berkumpul-kumpul, ada sobik di situ, maka hendaknya semuanya bubar. Jangan ada yang duduk dengannya. Maka sobik kalau datang di pasar, orang lagi kumpul, dia datang, orang langsung bubar. Ya. Nah, demikian sampai kelihatan tobatnya sangat tulus sudah tobatnya. Maka ia pun berjalan seperti biasa. Ya. Ini pendidikan Umar bin Khattab, beliau penguasa. Kalau penguasa setiap ada orang yang berbuat bidah seperti itu, muncul di kepalanya sesuatu yang tidak baik dilakukan seperti itu, yakin tidak ada yang akan muncul kesesatan. Ya. Nah, kalau penguasa melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Jelas? Karena itu kata Umar bin Khattab, "Inna Allah la yanzi'u bis sultan ma la yanzi'uhu bil ulama." Sungguhnya Allah mengangkat sebuah perkara melalui tangan penguasa apa yang tidak bisa diangkat melalui lisan ulama. Ulama kadang memberi nasihat ini tidak bisa terangkat. Tapi penguasa dengan kekuatannya bisa diselesaikan. Semuanya bisa dia selesaikan. Jadi kembali kepada penguasa. Dan lihat hasil pendidikan Umar. Sobik setelah keluarnya orang-orang Khawarij melakukan kudeta, dia diajak juga untuk melakukan kudeta. Diajak. Maka apa kata Sobik? Saya telah dididik oleh hamba Allah yang saleh, Umar bin Khattab. Ya. Maka saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, ini pendidikan. Ya. Jadi kalau seorang diwajibkan untuk mempelajarinya, ya itulah sisi-sisi letak kesulitannya di masa ini. Dan seorang bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Ya, kalau dia terfitnah pernah mempelajarinya, maka hendaknya dia benar-benar mempelajari ilmu agama supaya jangan teracuni pemikirannya. Dan hendaknya hati itu dijadikan seperti kaca, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kaca itu dia keras. Dihinggapi oleh debu, ya betul debunya hinggap. Tapi begitu dicuci, dia akan bersih lagi. Dan kacanya tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Nah, tapi kalau hati dijadikan seperti busa untuk dipakai dipakai cuci piring, ya. Gabus yang dipakai cuci piring, setiap kali ada air yang dituangkan apa saja, semuanya akan diserap. Hati yang seperti ini tidak akan membawa ketenangan dan ketentraman. Nah, mengenai tentang hidup dengan sunnah. Biasanya sebagian orang memahami bahwa sunnah yang diinginkan katanya adalah sunnah pada ahli fikih. Ya. Saya tidak jelaskan ya definisi sunnah. So, saya pikir itu sudah jelas. Karena ditanyakan maka saya terangkan sekarang. Sunnah itu terbagi 2. Sunnah terbagi 2. Ada sunnah bermakna umum dan ada sunnah bermakna khusus. Dan di dalam pembahasan kita ini sunnah bermakna umum. Sunnah bermakna umum adalah jalan yang ditempuh di dalam agama yang mencakup segala isi dari agama itu. Keyakinan, perbuatan, i'tiqadat dan lain-lainnya semuanya tercakup dalam makna sunnah. Dipahami ini sunnah bermakna umum. Dan ulama terdahulu menggunakan sunnah ini makna yang diinginkan. Ya. Penggunaan yang kedua kalimat sunnah, sunnah bermakna khusus. Sunnah bermakna khusus. Kalau sunnah bermakna khusus, itu tergantung bidang ilmu mana yang menggunakan. Kalau ilmu hadis, para ulama ahli hadis mengatakan bahwa sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama fikih mereka katakan sunnah adalah ma umira bihi amran ghairu lazim. Apa yang diperintah, perintah yang bukan wajib. Ya. Perintah yang bukan wajib. Ya. Dipahami? Atau dengan bahasa lainnya wajib di bawahnya apa? Sunnah. Itu ulama fikih. Kalau di ulama usul fikih ada beberapa definisi mereka dan mungkin bisa diringkas bahwa definisi mereka sunnah adalah selain dari Al-Quran. Selain dari Al-Quran. Dan ada juga penggunaan sunnah untuk apa yang dilakukan oleh Khulafa Ar-Rashidin. Ya. Khulafa Ar-Rashidin dan tidak ada yang menyelisihinya. Seperti penetapan sebagian hukum had di masa Umar bin Khattab, juga penetapan sebagian dalam bab waris mewarisi di masa Umar dan juga ada di masa Ali radhiyallahu taala. Ini hal yang ditetapkan dan tidak ada yang menyelisih, itu disebut sunnah juga. Disebut sunnah. Jadi ini penggunaan sunnah bermakna khusus. Ya, jadi kalau ditanya sunnah apa yang diinginkan, ya dilihat jenis penggunaannya di mana. Ya. Adapun materi yang kita sebutkan membangun hidup di atas sunnah,
Maka sunnah yang diinginkan adalah apa? Sunnah bermakna umum. Iya. Bolehkah kita ikut talim dari Yayasan Wahdah tanpa mengikuti pemahamannya yang menyimpang? Ya. Alhamdulillah kalau penanya sudah tahu pemahamannya menyimpang, sudah selesai. Ya. Ini pertanyaan banyak sekali ya. Saya pilih pertanyaan yang saya anggap penting. Tentang masalah berdebat akan datang pembahasannya insyaallah besok. Bolehkah kita berdakwah dengan kalimat-kalimat syair-syair karangan sendiri yang tidak mengandung kalimat kesyirikan? Ya tidak apa-apa ya. Justru dari sisi sastra itu bagus kadang di dalam bahasa Indonesia. Cuman ya itu ada ketentuan-ketentuannya. Dia kalau berisi ilmu, ya berisi ilmu syariat dan tidak mengandung penyelisihan terhadap syar'i, insyaallah tidak ada masalah. Ada sebagian muslimin yang meyakini bahwa membaca nama-nama Allah dengan jumlah tertentu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tertentu. Apakah hal tersebut ada tuntunannya? Iya. Kalau penyebutan nama-nama khusus misalnya dibaca dengan jumlah tertentu, iya, mendapatkan keutamaan tertentu. Saya sekarang tidak hadir di benak saya ada dalil yang menunjukkan tentang itu. Tapi kalau nama terangkai dengan doa yang lainnya itu banyak. Nama terangkai dengan doa yang lainnya itu banyak. Atau nama yang terangkai dalam sebuah doa itu juga banyak. Yang mana yang dimaksud dengan pelaksanaan sholat fajar? Apakah sebelum adzan subuh atau sesudah adzan subuh? Saya tidak tahu kenapa ditanyakan pertanyaan ini. Ya namanya sholat ya setelah adzan kan? Ya. Namanya sholat setelah adzan. Kalau dia sholat sebelum adzan, kalau tukang adzannya tepat waktu, itu artinya dia sholat belum waktunya. Ya, dan sholat belum waktunya tidak dianggap atau tidak syah. Oh, yang dimaksud di sini dengan sholat sunnah 2 rakaat subuh. Ya, bukan salat sunnah fajar ya. Salat fajar ya salat wajibnya. Salat sunnah yang dimaksud oleh penulis. Kalau salat sunnah itu dilakukan setelah adzan. Setelah adzan subuh dilakukan 2 rakaat sunnah subuh. Ya. Dan kalau misalnya dia terlambat melakukannya, terlambat karena tidur atau karena belum sempat, maka boleh dia qada setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit itu yang paling afdal. Tapi kalau dia khawatir misalnya akan lupa atau ketinggalan, boleh setelah sholat subuh, boleh dia lakukan setelah itu. Apa hukum memakai minyak rambut? Apakah syah wudhunya seorang yang memakainya? Insya Allah tidak ada masalah. Memakai minyak rambut tidak apa-apa. Apa benar Abdullah bin Abdad termasuk peneliti hadis? Apa pernah belajar hadis di kalangan para ulama sunnah? Saya juga tidak tahu dari mana belajarnya. Nah, dan dari apa yang dia tulis dari sejumlah buku nampak bahwa dia adalah orang yang tidak mengerti ilmu hadis. Bahkan sebagian istilah-istilah yang sederhana dalam ilmu hadis juga dia tidak mengerti. Selain dari itu, ada sejumlah hadis yang diambil hukumnya dari Syekh Al-Albani, dia nukil dari Syekh Al-Albani, di atas namakan dirinya.
Saya pernah mendengar penuturan dari orang yang mempelajari ilmu filsafat. Dia menyatakan bahwa filsafat merupakan ilmu pokok dasar untuk mempelajari segala sesuatu. Karena dengan mempelajarinya kita akan memahami perkara tersebut. Kecuali perkara agama manakala tidak sampai akal, maka kita berhenti pada perkara itu. Nah, ini pertama pertanyaan yang seperti ini. Tidak semua pertanyaan yang mengandung syubhat ditanyakan di depan umum ya. Sebab hal-hal yang seperti ini kadang sebagian orang tidak tahu. Ya, kalau sebagian orang tidak tahu yang seperti ini, alhamdulillah dia selamat dari hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah, cuman saya baca tadi, karena memang ini banyak orang yang mempertanyakan. Ya. Salah satu dasar filsafat seperti yang saya isyaratkan tadi, mereka asalnya, mereka di dalam masalah, kalau kita umat Islam, awal kali kewajiban seorang Muslim, kalau dia awal kali kewajiban orang yang mau masuk Islam adalah mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang filsafat tidak, awal kali kewajiban adalah an-nazar, melihat, ya, meneliti. Nah, langsung awal kewajiban. Dan ini menyelisihi tuntunan dan nas Al-Quran, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Jadi perintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka tidak, sampai mereka berpikir sendiri dan melihat. Ya. Nah, jadi mungkin kalau menurut ilmu filsafat, jadi kalau misalnya ada orang yang sudah berpikir, mulai berpikir, filsafat sudah mulai dianggap Muslim. Nah, walaupun sudah mengucapkan syahadat tapi belum nazar atau belum melihat, belum meneliti, maka belum dianggap sebagai seorang Muslim. Ya. Kemudian ucapan bahwa kalau akal tidak sampai mereka berhenti, ini adalah hal yang salah. Atau dia mempelajari filsafat hanya sebagian saja. Ya. Mempelajari filsafat hanya sebagian saja. Orang filsafat tidak berhenti. Bahkan mereka menyelisih nas. Kalau nas berhenti, mereka tidak. Lanjut. Tetap lanjut. Ya, saya kasih contoh ya. Contohnya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Ya'ti ahadakumus syaitan fayaqulu, datang kepada kalian kepada salah seorang dari kalian syaitan. Lalu syaitan berkata, syaitan mulai membisikkan kepada hamba, man khalaqa as-sama, siapa yang menciptakan langit? Si hamba menjawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Si hamba menjawab Allah. Terus dia tanya, siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Akhirnya belakangan syaitan berkata, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, perhatikan. Sekarang sudah masuk syubhatnya syaitan ini. Apa wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wejangan Nabi, kalau dia dijerumuskan oleh syaitan sampai seperti itu, maka hendaknya dia berhenti. Kemudian dia berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia berkata, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Kemudian dia tinggalkan itu, tidak usah dia pikirkan. Itu tuntunannya nanti. Ya, kalau dalam ilmu filsafat bagaimana? Ya. Dalam buku-buku mereka, ilmu filsafat ini tidak boleh. Kata mereka, kalau ditanya siapa yang menciptakan Allah, maka harusnya akan ditanya lagi. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Kalau diperbolehkan bertanya lagi seperti itu, akan ditanya lagi, siapa yang menciptakan Allah? Ada yang seperti ini katanya tasalsul, bersambung seperti ini batil, menyelisih akal. Ya, dipahami? Itu dalam kaidah filsafat. Kalau mereka menjawab seperti itu, tidak mau berhenti. Kalau Nabi suruh berhenti, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk berhenti. Maka ini salah satu sudut yang menyebabkan bahwa ya, seperti yang saya singgung tadi, para a'immah terdahulu dengan sangat kerasnya ya mencela dan memperingatkan akan bahayanya mempelajari ilmu filsafat. Apakah memperturutkan hawa nafsu dapat mengeluarkan pelakunya dari agama? Iya. Memperturutkan hawa nafsu itu beraneka ragam bentuknya. Ada yang sifatnya maksiat, ada yang sifatnya kekufuran. Ada yang sifatnya kekufuran. Ada yang sifatnya mengurangi keimanan. Ada yang sifatnya menghilangkan keimanan.
Apakah orang yang tidak menisbatkan diri kepada ahli sunnah wal jamaah akan masuk ke dalam 72 golongan yang masuk dalam neraka? Iya. Kalau yang diinginkan dengan makna menisbatkan kepada ahli sunnah, yaitu menisbatkan kepada keyakinan ahli sunnah, karakteristik dan prinsip-prinsip dasar mereka, iya. Siapa yang tidak berprinsip seperti itu, maka dia pasti masuk ke dalam golongan yang diancam dimasukkan ke dalam neraka. Dipahami? Adapun kalau penisbatan yang diinginkan sekedar nama, nama itu pendekatan pemahaman. Pendekatan pemahaman. Seorang kalau dia berjalan di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan jalan as-salaf, maka dia ahli sunnah. Dia sebut dirinya ahli sunnah atau tidak, maka dia adalah ahli sunnah. Jelas ya? Nah, apa hukum ziarah kubur? Ziarah kubur hukumnya sunnah. Ya. Ziarah kubur hukumnya adalah hal yang disyariatkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Saya dulu melarang kalian untuk berziarah ke kuburan, maka berziarahlah kalian ke kuburan, sebab itu mengingatkan kepada akhirat. Ya, berziarah ke kuburan itu adalah hal yang disyariatkan kalau niatnya adalah untuk mendoakan atau untuk untuk mengingatkannya kepada hari akhirat. Ya, kalau dia ingin doakan juga orang yang mayit di situ atau kaum muslimin yang meninggal juga tidak apa-apa. Dia berziarah ke kuburan. Tapi bagi perempuan tidak boleh berziarah ke kuburan. Ini hanya khusus untuk laki-laki. Untuk perempuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu za'iratil kubur." Allah melaknat para perempuan yang berziarah ke kuburan. Apa hukum hormat kepada bendera? Hormat kepada bendera adalah hal yang tidak pernah dituntunkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan tidak pernah dilakukan oleh kaum as-salaf. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, hormat kepada bendera itu terdapat di dalamnya bentuk pengagungan. Bentuk pengagungan. Dan bentuk pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya, karena itu hormat kepadanya itu kadang bisa menjadi pengantar kepada bentuk kesyirikan. Bisa menjadi pengantar kepada bentuk kesyirikan. Nah, dan apa yang disampaikan ini hanya adalah penjelasan hukum. Ya. Kita tidak berbicara tentang bendera itu sendiri. Bendera itu sendiri tidak ada masalah ya, adanya bendera misalnya. Dan kita juga tidak berbicara selain daripada itu, hanya sekedar berbicara tentang hukum menghormatinya saja. Bagaimana cara memperingati, menasihati pemerintah pada saat ini? Karena tidak mungkin setiap orang dapat langsung berdua-duaan dengan pemerintah. Menasihati itu banyak cara. Apakah dengan secara langsung, atau dia sampaikan kepada orang yang bisa menyampaikan kepada pemerintah, atau dia menyurati ya, kepada pemerintah, atau paling tidak dari bentuk nasihat dia mendoakan kebaikan untuk penguasa. Ya, semoga Allah memberinya taufik, diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ya. Itu adalah bentuk nasihat. Bentuk nasihat. Apalagi di masa ini, ya, jalan untuk menasihati lebih mudah lagi. Sebab pemerintah sendiri sudah memberikan nomor-nomor tertentu bagi siapa yang ingin melayangkan nasihat, dan ada nomor-nomor PO Box tertentu yang bisa mengirim surat situ bagi siapa yang ingin menasihati. Ya. Untuk lewat SMS juga ada nomor tertentu. Nah, maka cara menasihati sekarang lebih mudah. Kapan seorang itu dikatakan murid? Ketika dia menuntut ilmu. Ini berbeda pandangan para ulama dalam hal ini. Cuman kebanyakan dari ulama yang saya jumpai, mereka menganggap bahwa seorang duduk di sebuah majelis, kemudian telah mengambil satu bab dari seorang guru, maka orang tersebut adalah gurunya. Orang tersebut adalah gurunya. Nah, dan ada yang meluas, lebih dari itu ada yang meluas. Ya, cuman saya lebih memilih apa yang saya sebutkan itu tadi. Dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, orang yang sangat detail dalam hal ini. Beliau punya kitab judulnya Mu'jamus Syuyukh.
Beliau sebutkan guru-guru beliau. Dan di antara guru-guru beliau ada sejumlah murid-murid beliau sendiri. Berhubung karena Imam Az-Zahabi mengambil satu faedah dari muridnya ini, dia catat muridnya tersebut di daftar guru-gurunya. Ya. Dan ini dari bentuk insaf beliau dan tawadhu beliau rahimahullah taala. Bagaimana pandangan tentang orang yang mengambil pegangan dengan satu madhab saja? Contoh hanya mengambil pegangan madhab Imam Syafi'i. Kalau dia mengambil satu pegangan madhab Imam Syafi'i dalam rangkaian untuk memudahkan dia belajar, itu tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau dia mengambilnya dalam rangkaian memudahkan dia belajar. Dipahami? Sebab dalam fikih itu ada tariqah, ada jalan-jalan di dalam memahami fikih. Dan seorang dengan fikih madhab kadang lebih memudahkan dia di dalam memahami masalah dengan kaidah madhab tersebut. Tapi bukan artinya kita memerintah untuk mengambil bulat-bulat apa yang disebut oleh madhab. Semuanya harus dengan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi cara pemaparan itu berbeda-beda. Ya, cara pemaparan berbeda-beda. Nah, di bab fikih misalnya, orang-orang Hambaliyah berbeda dengan orang-orang Syafi'iyah di dalam memaparkan. Di dalam memaparkan masalah. Di dalam mengklasifikasi masalah. Ya, ada di bab taharah misalnya, ya, dimulai dengan ini, bab najasatnya, kalau di mazhab Hambaliyah diakhirkan. Di akhir taharah. Kalau mazhab Syafi'iyah enggak, sebelum masuk wudu berbahas tentang najis dulu. Berbeda sudut pandang mereka dalam menyusun bab. Ya, demikian pula kesimpulan-kesimpulan fikih berbeda. Maka kesimpulan fikih ini berbeda. Kalau dia mengambil dari banyak mazhab misalnya, akan bercampur ini ya, pengetahuannya. Maka saya nasihatkan untuk mengambil satu mazhab sebagai pegangannya secara umum. Setelah itu dia kalau sudah paham di mazhab tersebut dengan dalilnya, maka dia ambil ke mazhab lain dengan muqaranah. Ya, dengan memperbandingkan. Setelah itu dia akan terbentuk pemahaman fikih tersendiri, akan lebih kuat dari ini. Ini salah satu sudut, tapi bukan keharusan. Bukan keharusan. Ya. Yang jelas seorang mengambil tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah dan tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh ikut-ikutan. Seorang yang mengamalkan ilmu, kemudian dia sulit untuk meninggalkan hal yang diharamkan, tetapi tetap berusaha, dan kadang ia lupa, apakah dia tetap mendapatkan dosa? Yang jelas kalau seorang dia punya etikat yang baik, punya niat yang baik, dan dia sudah berusaha, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan usaha. Kalau dia kadang jatuh dalam hal tanpa disadari, maka Allah tidak membebani seorang apa yang dia tidak sadari. Ya, tapi kapan dia jatuh ke dalam sebuah dosa, ya, sepanjang dia senang mengingat, senantiasa kembali, ya, maka orang yang seperti ini diharapkan. Semoga suatu saat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengokohkannya dan menguatkannya di atas petunjuk dan menyebabkan dia terhindar dari segala hal yang diharamkan. Dan seluruh dari kita, dan saya berdoa semoga semua kita yang hadir di sini dijauhkan dari segala dosa yang nampak maupun yang tidak nampak. Apa wajib hukumnya menghafal nama dan sifat-sifat Allah? Jawabannya tidak wajib, tapi sangat dianjurkan untuk menghafal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan insyaAllah ta'ala saya suatu saat akan berikan daurah khusus berkaitan dengan penafsiran Asmaul Husna. Bagaimana menasihati teman yang suka tergesa-gesa? Pertama, sikap tergesa-gesa itu adalah sebuah akhlak, sebuah tabiat.
yang ada pada seseorang. Dan tabiat pada seseorang itu atau akhlak yang ada pada seseorang itu terbagi dua. Ada yang sifatnya tabiat dan ada yang sifatnya muktasabah. Tabiat yang sudah dari kecilnya seperti itu, sudah hidupnya seperti itu. Tapi ada yang sifatnya muktasab, bisa dikembangkan, bisa diolah tabiatnya. Maka orang yang punya sikap tergesa-gesa, dia berusaha untuk mengembangkannya. Misalnya, kalau dia mendapat suatu perkara, dia langsung memberi tanggapan misalnya. Maka dia, kapan terjadi hal seperti itu, dia ingat, maka dia haruskan dirinya kalau mendengar sesuatu, dia diam dahulu. Jangan memberi tanggapan. Demikian dia latih dirinya supaya dia pandai untuk berpikir, berakal, dalam memberi jawaban juga dia berbicara sesuai dengan apa yang diperlukan, memposisikan pembicaraan pada tempatnya. Ya. Nah, dan ada sifat-sifat khusus orang-orang yang berakal. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan banyak hal, banyak sifat, dan dikatakan itu adalah ada tanda bagi orang-orang yang berakal. Dan kitab yang paling bagus menjelaskan hal ini adalah kitab Ibnu Hibban, ya, Rawdatul Uqala, tamannya orang-orang yang berakal. Beliau uraikan di dalamnya akhlaknya orang-orang yang berakal itu bagaimana. Akhlak dari orang-orang yang berakal. Dan insyaallah taala, ya, hal tersebut akan banyak membantu. Ya. Bagaimana hakikat terbelahnya bulan? Apakah bulan tersebut turun di dekat gunung sehingga terlihat Gua Hira? Saya tidak ingat apakah Gua Hira yang disebut. Yang jelas dalam riwayat disebutkan terbelah dua. Salah satunya tertutupi gunung dan belahannya nampak. Belahannya nampak dan belahan lainnya tertutupi gunung. Bagaimana menjawab jika kita ditanya, antum dari jamaah mana? Apakah boleh kita jawab, saya salafi? Ya, itu urusan yang menjawab, ya, silahkan yang menjawab saja. Dan kadang orang yang bertanya itu dilihat keadaannya. Dan semua orang bisa diberikan kalimat yang sama. Ada orang yang bertanya, dia misalnya terpengaruh dengan aliran tertentu dan seterusnya. Kamu dari jemaah mana? Ya, bilangin saja kepada dia, saya adalah jemaah Rasulullah SAW. Ya. Saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan saya tidak ingin berjamaah mengikuti kelompok-kelompok. Sudah selesai. Nah, itu lebih bagus. Supaya memperkecil, jangan sampai antum didebat lagi, masuk dalam perdebatan. Ya, hal-hal yang jelas insyaAllah. Seluruh perkara jelas. Cuma sebagian hal, seorang harus kadang menundukkan tempat menjawab sesuai pada tempatnya. Apakah mimpinya seorang ikhwah yang melihat akhwat merupakan mimpi yang datangnya dari syaitan? Sini dia katakan melihat akhwat, auratnya atau membuka hijabnya. Apakah datangnya dari syaitan? Iya. Itu harusnya dikatakan datangnya dari syaitan. Dan mimpi itu ada tiga macam. Ada yang datang dari Allah, ada yang karena bisikan diri sendiri, dan ada yang datangnya dari syaitan. Ya. Dan yang seperti ini mungkin saja bisikan dirinya sendiri, tapi sudah ditunggangi oleh syaitan. Apakah pendapat tentang manusia yang apa pendapatnya tentang orang yang mengatakan bahwa manusia nenek moyangnya berasal dari kera? Ya, orang yang berpendapat itu saja yang mengatakan itu. Adapun kita tidak mau mengatakan seperti itu. Ya. Kita bapak kita dari manusia, bukan kera. Nah, yang berpendapat seperti itu adalah teori kekufuran, menyelisih nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari filsafat, ya.
Apa hukum tinggal bersama sepupu yang istrinya tidak berhijab? Ya, istri sepupu bukan mahram. Ya, harusnya seorang mencari tempat-tempat yang di dalamnya ada keselamatan bagi agamanya. Ya, dalamnya ada keselamatan bagi agamanya. Kalau dia mampu melakukan hal tersebut, kalau dia tidak mampu, maka hendaknya dia menjaga dirinya sebaik mungkin. Ya, sebab tinggal di dalam sebuah rumah pengaruh syaitan lebih banyak. Nah, apalagi kalau seorang itu mempelajari ilmu agama, biasanya syaitan semangatnya untuk menggoda seorang yang mempelajari agama itu lebih besar daripada selainnya. Ya. Apakah takdir jelek dapat dirubah dengan doa? Ini pertanyaan panjang untuk dijawab ya. Waktunya sudah lewat 5 menit. Cuman saya katakan bahwa takdir yang di Lauhul Mahfuz itu tidak berubah. Adapun takdir yang di catatan para malaikat, ya mungkin bisa berubah dengan doa. Bisa berubah dengan doa. Dan apa yang berubah di catatan malaikat itu juga sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Titik pertama. Titik yang kedua, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang ditakdirkan untuknya. Kebaikan atau kejelekan, dikabulkan doanya atau tidak. Tapi yang jelas kita diperintah dengan perintah. Ada agama yang mengatur kita, ada Al-Quran diturunkan kepada kita, ada Rasul yang diutus kepada kita, diterangkan kepada kita jalan yang baik, jalan yang salah. Itu yang kita tahu dan itu yang kita jalankan. Dan setiap orang kalau dia menjalankan apa yang dia perintah, maka dia berjalan sesuai dengan apa yang dia takdirkan. Nah, demikian. Baik, insyaallah taala kita berjumpa kembali pada pertemuan besok. Dan untuk hari ini saya cukupkan sampai sini dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.